Studi Akuntansi Perpajakan kelas 2D kelompok 2. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis data PBL kami pada mata kuliah aplikasi komputer. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami menggunakan contoh perusahaan PT Sentral Raya Elektronik. Nah, di sini ada data PBL. Bagaimana kita mencari jawaban dari analisisnya? Kami menggunakan analisis. Contohnya kita mendapatkan produk terlaris. Produk terlaris ini didapatkan dari pertama kita menggunakan pivot table. Setelah pivot table dibuat, lalu ada muncul kata range. Nah, di range ini ada beberapa kolom yang perlu dicentang. Cukup kita centang saja kolom produk di bagian rows, lalu kolom quantity atau sum of quantity di bagian values. Maka akan terdapat kolom seperti ini. Boleh juga kita urutkan dari top produk terlaris paling tinggi ke paling rendah. Begitu juga dengan produk pendapatan tertinggi. Kita buat pivot table dulu, lalu akan ada range 2 seperti ini. Kita centang kolom yang diperlukan, yaitu seperti produk di rows, lalu sum of total price di values, maka terdapat kolom seperti ini. Nah, tadi kami sudah menjelaskan salah satu hasil analisis data PBL kami. Sekarang masuk ke pembahasan dashboard. Nah, di dalam dashboard yang kami buat, di sini telah memuat poin-poin penilaian yang disyaratkan. Contohnya seperti di sini kita dapat mengetahui total sales offline dan total sales online. Kemudian kita juga dapat mengetahui total transaksi offline dan total transaksi online. Kemudian kami juga membuat beberapa grafik. Di sini ada salah satunya kita membuat grafik top 7 produk paling laku di toko offline. Kemudian kami juga memenuhi rumus-rumus yang disyaratkan. Di sini saya memberikan contoh rumus sum if. Baiklah, di sini kita akan memaparkan laporan analisis Project Based Learning atau yang disebut PBL dari mata kuliah komputer aplikasi pengolah angka. Selamat menyaksikan. Pertanyaan analisisnya yang pertama, produk apakah yang menjadi kontributor utama dalam pendapatan perusahaan? Nah, jawaban dari kelompok kami, produk yang menjadi kontributor utama dalam pendapatan perusahaan adalah produk monitor dan juga kursi atau yang disebut dengan chair dengan keterangan sebagai berikut. Nah, ada dua keterangan. Yang pertama itu dari segi penjualan offline. Dari segi penjualan offline, produk yang menjadi kontributor utama adalah dalam peringkat pertama monitor yang menghasilkan pendapatan tertinggi sebesar 1.452.531.900, disusul dengan kursi atau chair sebesar 1.338.964.100. Lalu dari segi penjualan online, chair atau kursi memimpin dengan jumlah pendapatan sebesar 847.857.500, disusul oleh laptop sebesar 756.114.100. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan nomor 1, jika diakumulasikan, monitor dan juga chair atau kursi menjadi produk paling krusial atau paling kontributor dalam pendapatan perusahaan dari PT Sentral tadi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah penjualan online lebih menguntungkan dibandingkan offline? Di sini hasil diskusi kami menunjukkan bahwa penjualan offline jauh lebih besar dari sisi keuntungan atau total pendapatan. Alasannya adalah karena
total penjualan offline menunjukkan ada 799 transaksi dengan total nilai 8.845.258.100 rupiah. Lalu untuk total penjualan online sendiri ada 459 transaksi dengan total nilai 4.802.358.700 rupiah. Nah, kesimpulan dari pertanyaan kedua di sini, kanal offline masih menyumbang hampir 65% dari total omset gabungan perusahaan, sehingga penjualan offline lebih menguntungkan daripada online. Oke, lanjut yang nomor 3. Pertanyaannya, produk mana yang berpotensi mengalami stock out? Jawabannya, produk yang mengalami stock out adalah monitor dan laptop. Karena berdasarkan jumlah stok yang berada di bawah atau menyentuh status reorder paling kritis adalah monitor, yaitu sisa stoknya tinggal 142 unit, dan laptop sisa stoknya 182 unit. Mengingat monitor adalah kontributor pendapatan terbesar, keterlambatan restock akan sangat mengganggu omset perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan keempat. Metode pembayaran apa yang paling dominan? Di sini jawabannya, metode pembayaran yang paling dominan adalah debit card berdasarkan total nilai dan cash atau debit card berdasarkan jumlah pengguna. Data total pendapatan per metode pembayaran menunjukkan debit card mencatat transaksi sebesar yaitu senilai 3.450.900 rupiah. Lalu disusul oleh credit card sebesar 2.676.930.600 rupiah dan online payment sebesar 2.699.329.100 rupiah. Nah, kesimpulannya dari segmentasi jumlah transaksi pengguna debit card juga tertinggi karena terdapat 171 pelanggan. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan 4 pertanyaan beserta jawabannya. Di sini saya akan membahas kategori nomor 5. Nah, kategori pelanggan mana yang paling bernilai? Jawaban dari kelompok kami, kategori pelanggan yang paling bernilai adalah customer C3269. Alasannya karena dia adalah pelanggan individu tertinggi dan juga segmen furnitur dari kategori produk. Nah, secara individu, customer C3269 adalah pelanggan paling bernilai karena total pembelian akumulatifnya sebesar 84.752.600. Secara kategori, pelanggan C3269 ini adalah pelanggan yang berbelanja di kategori office suppliers sebesar 4.594.170.800 dan furnitur 4.506.980.100. Jadi, dia mendatangkan nilai penjualan terbesar bagi perusahaan. Sehingga kesimpulan dari pertanyaan nomor 5, customer yang paling bernilai adalah customer C3269. Baik, di sini kita lanjut di soal nomor 6. Store mana yang perlu mendapatkan perhatian manajemen? Store S5 dan Store S7. Berdasarkan data peringkat penjualan retail offline, Store 9 merupakan toko dengan performa terbaik karena mencatat pendapatan tertinggi. Sebaliknya, dengan Store S5 mencatat performa paling rendah di mana dengan total pendapatan terkecil, yaitu 682.239.300, disusul oleh Store S7 di atasnya dengan total 689.322.100. Oleh karena itu, kedua toko ini memerlukan perhatian khusus dari manajemen
baik dalam bentuk evaluasi, operasional maupun strategi promosi lokal untuk meningkatkan penjualan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu supplier mana yang paling strategis. Yang paling strategis adalah Supplyco. Alasannya karena Supplyco menyimpan volume stok terbesar di gudang kita, yaitu sebanyak 33.808 unit per produk dengan menjaga stabilitas supply. Selain itu, dari analisis kecepatan pengiriman atau lead time, Supplyco dan Global Parts memiliki total akuntansi waktu tunggu yang lebih efisien, sekitar 1.394 hari secara kumulatif dibandingkan Warehouse yang sangat lambat, yaitu sebesar 1.683 hari. Lanjut soal ke-8, yang dimana hari dan waktu apa yang paling ramai transaksinya, yang dimana kelompok kami menjawab yaitu hari dan waktu yang paling ramai adalah hari Selasa yang dimana ada 305 transaksi, dan hari Senin yang dimana ada 290 transaksi pada waktu sore, yang dimana tren transaksi retail menunjukkan lonjakan volume dan aktivitas kasir yang puncaknya terekam pada sore di paruh awal hari kerja, terutama Selasa sore seperti pada pola transaksi kasir utama C4 dan C5. Oke, lanjut nomor 9. Apakah rating pelanggan berpengaruh terhadap volume pembelian? Jawabannya adalah rating pelanggan yang berpengaruh terhadap volume pembelian adalah tidak berpengaruh secara signifikan atau pola distribusinya merata. Sebaran jumlah ulasan dari skala 1 sampai 5 bergerak dengan sangat rata dan acak di angka 130 sampai 150-an transaksi. Rating 1 banding 145, rating 2 banding 159, rating 3 banding 138, rating 4 banding 139, dan rating 5 banding 152. Hal ini mengindikasikan pelanggan tetap melakukan pembelian dalam volume yang relatif konstan tanpa terlalu terikat pada fluktuasi sentimen ulasan bintang yang mereka berikan. Lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan 10. Apa rekomendasi strategis yang harus dilakukan perusahaan? Yang ketiga yaitu 1. Prioritas restock cepat, yang dimana perusahaan segera lakukan pemesanan ulang pada produk monitor dan laptop ke supply house atau global price untuk mencegah hilangnya potensi penjualan pada produk-produk bestseller. Yang kedua, efisiensi rantai pasok gudang, yang dimana mengurangi ketergantungan atau menegosiasikan ulang kontrak dengan warehouse karena memiliki waktu tunggu yang paling lama, dan mengalihkan alokasi pengadaan ke surplus cost. Yang ketiga, strategi omnichannel dan pembayaran. Dorong promo atau cashback khusus kerja sama bank untuk metode pembayaran debit card dan credit card guna mempertahankan nilai transaksi yang tinggi, sekaligus tingkatkan integritas promosi online untuk mengejar ketinggalan omset kanal online. Thank you.